Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Cerita kita berlanjut sekarang mengikuti pelatihan Black di dalam ruang waktu hiperbolik. Karena sekarang tampaknya Black akhirnya menyelesaikan pelatihannya di dalam. Saat itulah Kusu berpikir karena mereka pergi lebih awal dari yang diharapkan, apakah Black puas dengan hasil pelatihannya selama di sini? Dengan Black menanggapi bahwa dia bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan dari ruangan ini. Dan sekarang Black akan kembali dengan rencana nol panahnya seperti sebelumnya. Dia akan memusnahkan semua makhluk panah sampai habis. Goas menanyakan apa rencana yang akan Black lakukan pertama kali setelah Black mengarahkan pandangan dan melaksanakan rencana-rencananya. Tentunya Black tidak seharusnya berencana menemukan dan membunuh Goku dan Vegeta terlebih dahulu. Atau akankah Black malah menargetkan raja segalanya atas apa yang dia lakukan pada Black sebelumnya? Black menanggapi bahwa dia masih belum mau melakukan itu. Black merasa dia masih harus menghubungkan energi hidupnya dengan Supreme Kai pilihannya. Black memiliki orang yang tepat yang dia tahu akan dengan senang hati menggantikan tempat Goas sebagai yang kedua baginya. Tapi pertama-tama Black ingin memastikan tidak ada yang bisa mengakses cincin waktu selain dirinya jika dia harus menggunakannya. Black yakin Goas pasti sudah tahu segalanya tentang itu. Jadi Black ingin Goas membawanya ke aula suci para dewa sehingga dia bisa mengambil cincin-cincin ini untuk dirinya sendiri. Kusu katakan itu akan sangat bodoh baginya untuk mencoba dan melakukannya. Karena jika Raja Besar dari segala raja mengetahui apa yang Black lakukan, maka Black akan tamat. Sebelum Kusu menyelesaikan ucapannya, Black tidak peduli apa yang dilakukan Zeno. Karena begitu dia bisa mengakses cincin waktu itu, mereka bisa menghabiskan waktu berabad-abad mencari di seluruh dimensi tempat dia berada. Mereka tidak akan pernah bisa menemukan di mana Black berada, dan Black bisa menjamin itu. Kusu menanggapi dan melihat Black benar-benar tampaknya terburu-buru untuk menyelesaikan ini. Kusu tanyakan apakah Black tidak akan meluangkan waktu untuk mempelajari kekuatan yang baru dia temukan ini. Dengan Black membalas bahwa dia tidak memiliki tujuan untuk mempelajarinya. Black merasa tubuhnya adalah pejuang ajaib yang lahir dengan bakat alami yang jauh melampaui para dewa. Jadi sama seperti yang bisa dia lakukan sebelumnya, dia hanya akan beradaptasi dan belajar lebih banyak tentang kemampuan barunya begitu dia berhadapan langsung dengan para panah yang menjijikan itu lagi. Dan Black ingatkan, jangan berani-beraninya berpikir untuk melakukan trik apapun di belakangnya. Black mengancam Goas bahwa dia memiliki mata dan telinga di sekelilingnya, jadi dia akan berurusan dengan Goas segera setelah dia mendapatkan apa yang menjadi miliknya. Dengan Goas menanggapi bahwa Black tidak boleh diberikan akses pada semua cincin waktu itu. Dia bertanya-tanya apakah Black akan menyadari jika salah satu dari cincin ini diambil darinya. Bagi Goas, apapun lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Goas siap untuk melakukan pengorbanan itu jika itu berarti menyelamatkan multiverse dari kehancuran. Sementara itu, ketika kita berpindah ke planet Beerus, kita kemudian melihat bagaimana semua orang sebenarnya diremajakan dan siap untuk berlatih lagi. Beerus melanjutkan untuk memberitahu Whis untuk melihat apa yang mereka lakukan. Hanya masalah waktu sebelum salah satu dari mereka benar-benar patah dan menghancurkan seluruh planetnya. Whis merasa mereka harus menunggu dan mencari tahu kalau begitu. Beerus menjadi kesal mengapa kera-kera itu tidak bisa mencari planet lain untuk bertarung dan mengapa selalu harus di planetnya. Beerus mempertanyakan karena hampir seperti orang-orang Saiyan itu memiliki keinginan mati di tangannya. Sedangkan Piccolo melanjutkan untuk berbicara pada Vegeta, menanyakan apa yang terjadi. Bagi Piccolo, Vegeta tidak terlihat seperti biasanya yang hanya ingin duduk kembali dan tidak terlibat dalam pertempuran seperti yang baru saja mereka lakukan di atas sana. Vegeta menanggapi bahwa itu karena ada satu hal yang ada di pikirannya sejak datang ke dunia ini, dan itu adalah mengalahkan Goku. Mendengar itu, Piccolo akhirnya mengerti. Vegeta tegaskan Piccolo pasti mengerti bahwa dia ingin tahu yang mana antara kekuatan Ultra Instinct dan Ultra Ego Vegeta yang terkuat di antara mereka. Dan Vegeta melihat apa yang dia lakukan dan ingin menantang Goku untuk itu. Vegeta sampaikan daripada membuang-buang waktu mencoba mempelajari musuh, saatnya Goku mulai menganggap hal-hal jauh lebih serius.
terutama ketika itu melawan seseorang yang akan membawa pertarungan langsung ke pintu depannya. Whis menyela bahwa itulah tepatnya yang akan mereka lakukan kalau begitu. Mereka akan menempatkan teori melihat kekuatan mana yang terkuat ini ke dalam ujian pamungkas. Dengan Vegeta bertanya apa sebenarnya yang Whis usulkan untuk mereka lakukan. Nah, Whis sebenarnya sangat senang Vegeta bertanya padanya, karena mereka akan mengadakan pertarungan bebas Battle Royale pertama mereka, di mana mereka semua akan bertarung satu sama lain pada kekuatan absolut terkuat mereka. Tidak memihak di antara satu sama lain untuk melihat siapa di antara mereka yang akan menjadi orang terakhir yang bertahan pada bagian paling akhir. Beerus menyela apakah Whis sudah gila. Dia tegaskan apakah Whis sudah lupa bahwa di antara mereka semua Broly adalah Saiyan yang paling tidak stabil. Langkah yang salah, maka seluruh planet ini akan hancur dalam hitungan detik. Goku meminta Beerus jangan khawatir tentang hal itu. Dia dan Vegeta akan memulai ini, dan kapanpun waktu Broly tiba, mereka akan menunggunya untuk melompat masuk dan bergabung dengan mereka. Jadi Goku ingin Broly mencoba mempertahankan ketenangannya sebaik mungkin di luar sana, sehingga dengan begitu Broly tidak lagi menghancurkan segalanya dalam pertempuran. Dan jika Broly melakukannya, maka Goku akan menunjukkan pada Broly teknik rahasia kecil yang Goku dan Vegeta coba 2 kali sebelumnya. Saat Vegeta melanjutkan, meminta Piccolo dan Broly untuk menonton dulu. Jika salah satu dari mereka memasuki pertempuran, satu-satunya di antara dia dan Goku yang akan menyambutnya adalah Vegeta sendiri. Jadi, Vegeta berharap Piccolo siap untuk apa yang akan datang. Piccolo merespon bahwa dia dan Broly akan melihat dengan tenang. Dia berharap semoga Vegeta berhasil, karena Vegeta tentu akan membutuhkannya, terutama jika ini akan menjadi pertarungan bebas. Di mana tanpa membuang waktu lagi, saat itulah Vegeta telah pergi meraih kerah baju Goku. Dia kemudian memberitahu untuk mendengarkannya dengan baik-baik. Vegeta sampaikan dia tidak akan menahan diri melawan Goku selama ini. Jadi, jika Goku tidak memberikan segalanya saat mereka bertarung, maka Goku akan tamat dan Goku harus tahu itu. Jika ada waktu bagi Goku untuk menganggap apapun dengan serius, maka Goku harus melakukannya. Dengan Goku menjadi sedikit kikuk, karena Vegeta tidak bisa menjadi tenang. Goku tanyakan mengapa Vegeta begitu marah kepadanya dan begitu bersemangat tiba-tiba. Goku ingatkan ini hanyalah latihan dan ini tidak seharusnya menjadi pertarungan maut. Tapi Vegeta justru ingin Goku menganggap pertarungan ini sebagai maut. Vegeta menyuruh Whis untuk jangan membuang waktu mereka dan mulai bertarung. Beerus juga ingin segera Whis memulai dan membawakannya banyak popcorn. Beerus tidak sabar karena ini seharusnya sangat menghibur untuk ditonton, terutama mengetahui fakta bahwa Vegeta telah gatal untuk mendapatkan pukulan pada Goku. Beerus berani katakan sparring mereka sudah cukup lama sekarang. Whis segera membalas bahwa Vegeta tentu saja tidak akan menjadi lawan yang mudah untuk diatasi Goku. Jadi mereka hanya harus menunggu dan melihat. Sebagai guru Vegeta, Beerus menanggapi apakah Whis pikir Vegeta tidak menyadari kekuatan Goku. Beerus tegaskan Vegeta telah menunggu saat dimana dia bisa menempatkan Goku di tempatnya. Jadi Goku tidak akan begitu yakin pada dirinya sendiri jika dia jadi Whis. Whis mengatakan masih ada 2 lainnya yang menonton, jadi mungkin salah satu dari mereka akan menjadi yang terakhir bertahan di akhir. Whis menambahkan hal-hal akan menjadi sangat buruk di luar sana. Piccolo memberitahu Broly, memintanya memastikan Broly menjaga matanya terpaku pada mereka setiap saat, sehingga Broly bisa mempelajari sesuatu. Broly membalas dia tidak akan mengalihkan pandangannya dari mereka. Di mana tepat sebelum harus bertransformasi, Vegeta telah pergi untuk berbicara pada Goku sekali lagi. Dia kemudian memberitahunya mengharapkan tidak kurang dari Goku jika Goku berharap untuk berjalan pergi dari pertarungan ini dengan kehidupannya. Vegeta menegaskan tidak ada alasan dan tidak ada keluhan. Jadi, mari mereka selesaikan ini dan cari tahu siapa di antara mereka yang benar-benar pejuang yang unggul. Jadi, seperti yang Piccolo pikirkan ini akan terjadi, di mana mereka berdua akan memberikan segalanya sejak awal. Beerus mengatakan dia tidak tahu tentang yang satu ini. Goku telah sangat ceroboh dengan cara dia bertarung dan memperlakukan lawannya. Jadi, jika Goku terpeleset, bahkan untuk sesaat di sini melawan Vegeta,
maka Goku akan tamat. Tapi Whis membantah, menanyakan bagaimana Vegeta memukul sesuatu yang tidak bisa dia tangkap. Vegeta juga telah membiarkan harga dirinya menghalangi kemenangannya juga, yang membuat mereka harus melihat bagaimana pertarungan ini berlangsung. Di mana setelah keduanya ditunjukkan harus memasuki tingkat tertinggi mereka, saat itulah Piccolo meminta Broly untuk fokus. Dia katakan di sana bukan hanya kekuatan biasa yang mereka dorong untuk masuk ke dalamnya, tapi itu adalah puncak mereka. Kekuatan yang hanya berasalah dengan mengikuti jalur tertentu seperti Whis atau Beerus, dan seperti yang mungkin telah Broly lihat sebelumnya. Jadi, mereka tidak akan begitu mudah untuk dijatuhkan. Ketika Broly memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuhnya seperti mereka, coba saja memiliki pengendalian diri atas apa yang Broly lakukan. Dan tetap jaga mata pada setiap saat jika Broly tahu apa yang dia maksud. Jadi Broly harus menonton untuk melihat kekuatan besar ini yang terus Piccolo bicarakan untuk dirinya sendiri. Dan mungkin jika dia menyukainya, dia juga bisa mencoba dan melihat apakah dia bisa mencapainya juga. Whis melihat mereka berdua akan memukuli satu sama lain, dan dia tidak sabar untuk melihatnya. Dimana pada saat yang tepat, baik Vegeta dan Goku sekarang ditunjukkan memasuki Master Ultra Instinct dan juga Ultra Ego. Piccolo melanjutkan untuk memberitahu bahwa itulah kekuatan asli mereka. Bentuk Mui dari para Angel lengkap dengan segala kemuliaannya, dan yang lainnya adalah kekuatannya yang berasal dari Dewa Kehancuran, yaitu Ultra Ego. Keduanya tidak akan pernah berhenti mengejutkannya dengan seberapa jauh mereka akhirnya mendorong diri mereka sendiri. Whis melanjutkan untuk merespon dan terus melihat mereka. Mereka terlihat sangat seperti dewa dalam bentuk itu dan menanyakan apakah Beerus setuju. Mereka bersiap untuk menyajikan lebih banyak makanan di sini karena Beerus akan kehabisan sebelum pertarungan bahkan dimulai. Saat ini, Vegeta telah mengambil inisiatif bagaimana Vegeta sekarang telah membuat jalannya menuju Goku. Vegeta melanjutkan untuk berkomentar apa sekarang yang ingin dia lihat. Dia ingin menyelesaikan ini sekarang juga, di mana Whis meminta mereka jangan sampai menghancurkan semesta. Di mana sekarang tampak seolah-olah Vegeta tidak bisa menangkap Goku karena Goku terbukti sangat lincah. Setelah Vegeta ditunjukkan harus melewatkan semua serangannya, Vegeta melanjutkan untuk berteriak. Vegeta mempertanyakan apakah ini yang akan Goku lakukan sepanjang waktu. Apa yang sebenarnya ingin Goku capai di sini? Dia akan menangkap Goku cepat atau lambat, dan Goku tahu itu akan berakhir begitu dia melakukannya. Nah, tidak terkecuali dia mendapatkannya terlebih dahulu. Dimana bahkan terlepas dari upaya terbaik Goku, dia sekarang ditunjukkan harus meninju Vegeta di dahi. Tidak tampak seolah-olah pukulan Goku memiliki efek apapun pada Vegeta sama sekali. Vegeta memberitahu di sanalah kesalahan besar pertama Goku, membiarkan kewaspadaan Goku turun dan mencoba membuktikan suatu poin. Goku penasaran bagaimana bisa Vegeta bahkan tidak tersentak dari itu. Vegeta tegaskan dia baru aja menjadi lebih kuat, sementara Goku begitu sibuk mencoba membantu orang lain tumbuh. Siapa yang tahu dengan melangkah lebih jauh akan menghasilkan celah yang akhirnya sekarang ditutup di antara mereka. Vegeta beritahu itulah yang Goku dapatkan karena mengabaikan pelatihannya sendiri demi membantu orang lain terlebih dahulu sebelum harus pergi dan membantu diri Goku sendiri. Dimana kemudian Vegeta melempar tubuh Goku kembali ke bawah menuju Piccolo dan Broly. Tepat sebelum Goku menabrak mereka, tiba-tiba Goku lenyap. Beerus menanggapi bahwa Goku cukup ahli sulap ketika harus menemukan jalan keluar dari situasi yang sulit. Vegeta merespon bahwa Goku adalah bajingan kecil yang licik. Goku menyamarkan gerakannya sehingga dia tidak bisa merasakan getaran di atmosfer. Vegeta mencari di mana Goku berada sekarang. Beerus juga mempertanyakan apakah Goku pulang atau semacamnya. Tapi Whis sepertinya tidak bisa memberitahu kemana Goku pergi karena dia begitu sibuk menjejalkan wajahnya dengan makanan untuk melihat. Tapi kemudian Goku ditunjukkan muncul kembali dengan meninju Vegeta di wajahnya, di mana Whis melanjutkan untuk merespon bahwa di sanalah dia berada. Nah, sebenarnya Whis bisa mengikuti gerakannya dengan baik, jadi Whis hanya berbohong pada Beerus. Beerus tidak melihat Goku bertahan lebih lama dari Vegeta di sini. Selama dia bisa menonton mereka berdua memukuli darah keluar dari satu sama lain, maka dia puas. Whis berkata itu benar-benar tergantung pada apa yang terjadi begitu Piccolo dan Broly terlibat. Tapi dia tidak melihat pertempuran ini begitu mudah.
di mana tiba-tiba Vegeta ditunjukkan menciptakan bola Hakai raksasa di belakangnya. Tampak seolah-olah Vegeta telah cukup dengan candaan Goku saat Vegeta melanjutkan untuk berteriak. Karena Goku telah melakukannya, maka Vegeta akan bermain kasar juga. Dia minta Goku selamat dari serangannya, dan mari mereka melihat seberapa banyak tubuh Goku bisa bertahan sebelum mati. Dimana ketika Vegeta melemparkan ini, Beerus kemudian berkata, apakah Vegeta serius menggunakan sebuah serangan energi Hakai? Dia melihat sepertinya Vegeta benar-benar ingin Goku mati. Piccolo penasaran, apa sebenarnya yang dipikirkan Vegeta di atas sana? Ini bukanlah pertarungan sampai mati, jadi mengapa dia bertujuan untuk membunuh Goku? Goku melanjutkan untuk berteriak, berpikir bahwa ini tidak baik. Dia harus mencoba dan menghindari serangan Vegeta dengan segala cara. Di mana untungnya Goku ditunjukkan untuk segera merespon. Piccolo berkata, jika bukan karena kemampuan Goku untuk menghindari serangan itu, maka Goku kemungkinan sudah tamat sekarang. Goku berkata, dia selalu tahu bahwa Vegeta itu adalah orang yang gila, tapi dia tidak berpikir Vegeta akan segila itu dalam mencoba membunuhnya dengan Hakai. Apa sebenarnya yang Vegeta pikirkan karena Vegeta bisa menyakiti salah satu dari mereka dengan serangan seperti itu? Goku sampaikan mereka tidak pernah setuju untuk menggunakan serangan seperti Hakai, jadi berhentilah karena Vegeta bisa serius menyakiti salah satu dari mereka. Tapi sebelum Goku bahkan bisa menyelesaikan, di mana di belakang Goku, saat itulah Vegeta melanjutkan untuk menyerangnya dengan keras. Vegeta menegaskan mereka di sini untuk berevolusi, bukan untuk main-main. Setelah Goku ditunjukkan menabrak, saat itulah Broly melanjutkan untuk bertanya, apakah mereka selalu bersaing seperti ini? Dia belum pernah melihat Vegeta begitu marah dan brutal dalam pertarungan seperti ini sejak dia melawannya di bumi. Jadi apakah ini cara biasanya mereka melawan terhadap satu sama lain? Piccolo memberitahu mereka telah seperti ini selama bertahun-tahun, jadi apapun tidak akan pernah berubah di antara mereka. Itu tidak pernah terjadi dan kemungkinan tidak akan pernah mengingat sejarah mereka. Tapi mereka akan melihat saat ini berlanjut. Dengan Beerus menanggapi bahwa itu pasti menyakitkan. Itu adalah teknik kecil yang cukup cerdas yang baru saja digunakan Vegeta pada Goku. Jadi dia berharap Vegeta tidak menenggelamkan anak itu. Beerus meminta Vegeta untuk hancurkan Goku ke tanah dan tunjukkan padanya siapa bosnya. Kemudian Whis menyampaikan pada Piccolo bahwa sekarang dia pikir sudah waktunya bagi Piccolo untuk melompat masuk dan bergabung dalam pertempuran. Dia berharap semoga Piccolo berhasil dan mengingatkannya untuk bertarung sepuas hati di sana. Tapi Beerus memberitahu mereka akan melihat bagaimana nasib Piccolo begitu dia melangkah masuk ke dalam pertempuran. Piccolo mengerti dan akan melakukan yang terbaik melawan mereka. Piccolo sekarang ditunjukkan memasuki bentuk orange-nya dan melesat maju menuju Vegeta. Beerus berkata bahwa ini sekarang seharusnya menjadi bagus. Sebelum Beerus meminta banyak makanan lagi, Whis menyuruh Beerus untuk melihat ke atas. Ia sampaikan, sepertinya Piccolo telah memutuskan siapa yang akan dia kejar terlebih dahulu. Piccolo berteriak untuk melihat siapa yang memutuskan bergabung dalam pertempuran. Vegeta katakan, tentunya dia tidak berpikir untuk melawannya sebelum Goku. Di saat Goku sibuk berbicara dengan ikan di bawah danau, Piccolo akan menjadi lawan berikutnya. Goku tetap akan menjadi yang pertama dalam daftarnya, jadi kemudian dia akan mengejar Goku setelah dia selesai dengannya. Vegeta tanyakan, apa yang membuat Piccolo berpikir bahwa dia bahkan bisa bertahan melawannya? Apakah karena Piccolo pikir tubuhnya sudah Piccolo Orange dan akan berbeda dari sebelumnya dibandingkan Piccolo yang masih hijau dan kecil? Jika demikian, Vegeta akan membiarkan Piccolo melakukan langkah pertama. Piccolo ditunjukkan memperpanjang tangannya dan meraih leher Vegeta. Tepat sebelum Piccolo ditunjukkan harus melakukan serangannya, dia berbicara dulu pada Vegeta. Dia katakan sudah sangat lama sejak Vegeta dan Piccolo bertempur pada kemampuan terbaik mereka. Whis berpikir sekarang ini seharusnya menjadi dinamika yang menarik antara Piccolo dan Vegeta. Mereka tampaknya memiliki sejarah satu sama lain di atasnya, jadi ini seharusnya menyenangkan untuk ditonton. Vegeta merasa Piccolo bodoh jika berpikir bahwa mereka berada di tingkat yang sama. Pantas saja Piccolo berani menantang kekuatannya seperti yang Piccolo lakukan sekarang. Vegeta tegaskan dia punya berita buruk untuk Piccolo bahwa kekuatan mereka sama sekali tidak dekat. Kemudian setelah Ultra Ego Vegeta ditunjukkan, dia melakukan uppercut pada Orange Piccolo di perut. Whis melihat Vegeta sangat agresif sekali.
Vegeta tentu tidak menganggap enteng pertempuran bebas ini, yang bagus jika dia jujur di sini. Beerus berkata ini sangat bagus. Dia ingin Vegeta menunjukkan pada orang-orang bodoh itu mengapa Vegeta layak menjadi muridnya dan yang terkuat di antara yang lain yang ada di sini. Vegeta kemungkinan besar menjatuhkan Goku karena dia belum muncul dari danau sekarang. Bagi Beerus, itulah caranya sekarang, yaitu hancurkan orang-orang bodoh itu ke dalam tanah dan injak mereka semua. Saat ini, Vegeta ditunjukkan tidak membiarkan Piccolo lepas sama sekali, dan Vegeta ditunjukkan menyerangnya. Saat itulah Vegeta melanjutkan untuk berteriak kalau Piccolo seharusnya menjadi jauh lebih dari sebuah pusat kekuatan daripada bagaimana Piccolo sebelumnya. Vegeta tidak melihat apa yang begitu istimewa tentang kekuatan Orange barunya ini. Whis sampaikan, Vegeta tidak berbicara kotor padanya sebelum pertarungan selesai adalah ide yang bagus. Tapi Whis ingatkan Vegeta harus sedikit berhati-hati di sana. Beerus tanyakan mengapa Vegeta harus berhati-hati setelah melihat bahwa dia memegang kendali penuh sekarang. Whis sampaikan, keangkuhan adalah penghalang kebijaksanaan seseorang jika Vegeta tidak berhati-hati masuk ke dalam ini. Dan tentu aja jika Vegeta membiarkan keangkuhannya menguasai dirinya, maka itu akan terbukti pada akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Di mana saat ini Piccolo ditunjukkan menembakkan beberapa ledakan energi pada Vegeta. Saat Vegeta tidak harus menjaga dirinya sama sekali, melainkan menahannya, seluruh poin Vegeta sekarang adalah untuk membuktikan pada Piccolo Orange bahwa sebenarnya Vegeta lebih unggul. Vegeta ingin Piccolo melanjutkan dan ingin Piccolo mencoba memukulnya dengan semua yang Piccolo punya. Karena Vegeta juga ingin menunjukkan pada Piccolo perbedaan antara kekuatannya yang diperoleh melalui tahun-tahun pelatihan dan kekuatannya benar-benar seperti apa. Baginya itu tidak terlalu buruk jika dia jujur. Tapi sekarang giliran Vegeta untuk membalas dan membawa rasa sakit langsung kembali pada Piccolo. Setelah itu Vegeta melesat menuju Piccolo, membuat Beerus seolah-olah senang menonton ini. Beerus ingin Vegeta untuk tunjukkan pada para pecundang ini seperti apa kekuatan seorang penghancur sebenarnya dan mengapa mereka tidak ada di dekat tingkat Vegeta. Hancurkan orang bodoh itu untuk Beerus. Vegeta berteriak bahwa dia tidak seperti pejuang yang Piccolo ingat sebelumnya. Jadi, apakah Piccolo tidak mulai melihat itu sekarang untuk dirinya sendiri? Karena jika tidak, maka itu hanya masalah waktu sebelum dia melakukannya. Vegeta mempertanyakan apakah ini terlalu berat bagi Piccolo untuk mengimbanginya. Tapi kemudian tepat dari belakang Vegeta, Goku sekarang ditunjukkan mencekik Vegeta. Vegeta menyuruh Goku untuk segera melepaskannya. Tapi Goku tegaskan dia tidak akan melakukannya kali ini. Goku ingatkan Vegeta seharusnya memastikan untuk mundur ketika Vegeta memiliki kesempatan. Whis berkata itu sungguh taktik yang kotor dan licik yang digunakan oleh Goku. Nah, Whis memang menyebutkan bahwa jika Vegeta tidak berhati-hati, maka itu akan merugikan Vegeta, jadi disinilah mereka sekarang. Langkah yang cukup mengingatkan fakta bahwa Goku mampu bergerak cukup cepat untuk menghindari deteksi Vegeta. Whis berpikir sudah waktunya bagi Broly untuk bersenang-senang di atas sana bersama mereka. Whis membolehkan Broly dan melanjutkan untuk memasuki pertempuran sesuai keinginannya sekarang. Beerus dengan cepat merespon mengapa Whis malah mengirim orang gila itu ke sana sekarang. Beerus ingatkan sekali lagi, lebih baik Broly tidak merusak planetnya ketika dia bertarung, atau Beerus akan menghancurkan Broly menggunakan Hakai. Tapi kemudian cerita berpindah pada Goku Black, Angel Kusu, dan Goas. Saat ini Kusu akhirnya membawa Black ke tempat yang dia inginkan dengan cincin waktu. Kusu menyampaikan disinilah mereka seperti yang Black minta, yaitu kotak cincin waktu suci semesta ke-10. Kusu tanyakan apakah Black ingin dia membukanya, yang tentu saja Black setuju. Dengan cincin waktu ini, Black bisa pergi kemana saja dan melakukan apapun tanpa batasan. Dunia tanpa akhir untuk dia jelajahi, alam tanpa akhir untuk dibersihkan. Black merasa bahagia dengan instrumen perubahan yang megah ini. Dengan ini, Black bisa membelokkan kenyataan dan mengubah jalannya sejarah seperti yang dia inginkan. Black yakin tidak ada orang yang akan menghalangi jalan dia untuk melakukannya juga. Bayangkan tempat-tempat yang bisa dia masuki dan hal-hal yang bisa dia pelajari, dan versi alternatif dari Zamasu sendiri yang akan Black temui. Black tidak akan membiarkan ini sia-sia, tidak untuk kali ini. Dengan 5 cincin, maka 5 kemungkinan tak terbatas dan hasil untuk rencananya. Dan sekarang,
Dia ingin melihat kemana dia harus pergi terlebih dahulu. Black katakan pada Guas, dia akhirnya mulai melihat seberapa benar-benar dia memiliki harapan. Dia tidak sabar untuk mendengar mereka semua berteriak melihat apa yang akan Black lakukan pada mereka begitu dia melihat para panah itu lagi. Dan Black tahu tempat yang tepat di mana dia ingin pergi dan berkunjung terlebih dahulu. Dia akan melanjutkan untuk membersihkan semua kehidupan di setiap dunia sampai tidak ada yang tersisa kecuali semesta yang dipenuhi dengan Zamasu dari semua lapisan masyarakat dan kenyataan. Black akhirnya akan memiliki apa yang menjadi miliknya. Jadi Black mengajak Guas untuk saatnya mereka pergi dan membayar kunjungan ramah kecil kepada beberapa teman lama mereka dan melihat apa yang mereka lakukan. Dan tepat saat Black akan memulai pertempuran melawan para Z-Factor, cerita Beyond Dragon Ball Super dari manga Kebangkitan Goku Black Chapter 7 pun kemudian berakhir. Lalu bakal seperti apakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.